Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakakku semuanya, hari ini kita rombongan para pelatih Pajak Blitar bersama Dewan Pendidikan Pak Taufik ini ada di kanan saya akan belajar bersama-sama bagaimana mendalami permainan tradisional, tepatnya di Desa Pager Ngumbu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Bersama kami para pelatih ini akan belajar di sana bagaimana permainan itu dimainkan dan filosofi apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari kita mempelajari itu dan untuk anak-anak semuanya. Ayo kita ikuti perjalanan kita berikutnya. Selanjutnya kita ikuti terus dan jangan lupa tetap di channel Hadi Tauhid. Jangan sampai lupa like, subscribe, dan berikan komen yang positif. Yuk, kita ikuti terus. Oke, menawan. Saya rasa video itu. Kok baru kocak kan sumber itu, Pak. Deket. Semangat. Semangat kan Nur ya? Semangat. Nah ini kita sudah sampai di Kampung Lali Gejek. Nah di sini adalah tempatnya di Desa Pager Ngumbu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kita bisa lihat di sini berbagai macam permainan tradisional. Ada apa namanya kayak ini? Terompah. Ya, jadi kelompen raksasa terompah. Terus juga di sana ada egrang tali dan segala macamnya. Kita akan belajar bersama-sama di sini nilai apa yang terkandung di dalam permainan tradisional itu, yang nanti kita akan teruskan kepada peserta didik kita baik di sekolah maupun di Dukuh Sepah bersama Kak Irfanti, tokoh penggiat Kampung Lali Gejek, yaitu melestarikan budaya-budaya kegiatan-kegiatan yaitu permainan tradisional itu. Yuk kita ikuti seterusnya gimana keseruannya nanti. Mari. Yang penting itu untuk supaya anak-anak bisa ada tempat bermain. Kalau pemerintah daerah sudah beberapa kali cuma belum ada kebijakan yang ini.
Jelas. Di Malang Belum itu belum. Tapi kan jelas tentang pemerintahan ya. Ini sebagian besar di negeri kita ini kalau boleh itu jadi ya masyarakat ini berbuat bumi, gue semuanya sampai itu baru ini orang lain mengaku baru ya. Yang begitu bukan seperti awal. Jadi seharusnya pemerintah melihat ini embrio kita bina sampai gitu. sepatunya dinaikkan memiliki mau Kak. Itu yang menjual ini yang bersangkutan Biru bukan memiliki kalau di tempat tadi sampai yang bersangkutan itu menjual kalau mampu membayar ya terbalik. Ayo nyanyi gamelan. Ayo nyanyi gamelan. Teman-teman dari Blitar yang bersama tim praktek serta ada yang mengumpulkan ini tentang praktek. Ini memang sengaja kita pilih tadi supaya bisa terus upaya-upaya melestarikan juga pendidikan. Terus kalau ini dari dinas pendidikan sudah ada kami semua dari dulu para praktek dan juga ada Kak Ani dari praktek PDKT. Jadi kemudian kita pilih juga. Teman-teman semua, kita terakhir di tempat namanya Kampung Lalu Gadget itu. Pegiatnya ya ini Kak Ahmad Effendi. Oleh karena itu kita akan belajar bersama di sini 16 ini, 16 atau 17. Mohon nanti Kak Effendi bisa memaparkan kegiatan yang ada di sini itu apa saja. Terus nanti kita ingin mencoba satu persatu semampu kita, termasuk menggali nilai-nilai filosofi apa. Jadi kiasan-kiasan dasar apa yang ada di setiap permainan. Sehingga kita kalau nanti membawakan ke peserta didik, ngajak main itu bisa memberikan pencerahan. Maksud permainan ini untuk apa? Dan ini secara khusus Pak Taufik ini adalah juga penggiat seni budaya. Jadi kalau dengan Kak tadi mesti datang. Tapi banyak perjalanan nyanyi terus ini. Itu penyanyinya ada ini penyanyi semua aja. Nyanyi YouTube sudah siap. Nah, ini Kak Raya ini baru capek itu, tapi juga penggiat nyanyi Pak Mumin. Semuanya ada spesialisasi, ada yang konten, ada yang dangdut, ada yang lagu-lagu live, tinggi. Begitu sebagai pengantar Kak Effendi, jadi kami ingin mempelajari memang lebih jauh tentang permainan tradisional. Cita-cita kami adalah anak-anak kita di Blitar itu memang harus ingat dan kita ajarkan bersama-sama. Baik melalui buku sepan di kepramukaan maupun pelajaran-pelajaran olahraga atau pelajaran seni dan budaya di sekolah masing-masing. Jadi ini ada guru SD, ada guru SMP. Juga ada yang mengajar di SMA. Jadi ini sudah komplit dari kita tenaga. Itu jadi kami istilahnya ini permisi kepada Kak Effendi di sini bahwa nanti bisa kami dibantu untuk mempelajari itu. Dari nanti mungkin akan diteruskan dengan dialog-dialog, tapi kita dengarkan bersama pemaparan dari Kak Effendi. Pemaparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kakak-kakak, selamat datang di Kampung Lalu Gadget. Nama dusunnya Dusun Bendet, desanya Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedua, saya mau memperkenalkan diri bahwa saya ini juga seorang pramuka. Pramukanya pakai nyel. Pramukanya pakai banget. Saya dulu penegaknya di SMA 1 Wonoayu, di dekat sini, di desa ini juga SMA-nya. Kemudian pandeganya saya menempuh di UNESA
Jadi saya adiknya Kak Yatno, Kak Ganet, Kak Rum juga, Kak Joko Awi juga kalau beliau itu. Nah itu saya itu di kepramukaan di Pandega Unesa itu sampai saya wisuda itu masih merasa anggota pramuka. Karena saya itu menjadi ketua Dewan Racana itu 2 kali. Yang pertama itu setelah saya seminar proposal jadi ketua Dewan Racana. Kemudian jadi ketua Dewan yang kedua malah setelah sidang skripsi. Nah itu kan agak lucu Kak. Jadi habis skripsi itu masih menjabat. Nah akhirnya periode kedua hanya saya tempuh selama 6 bulan, tidak jangkep 1 tahun, harusnya kan 1 tahun, karena Pak Rektor tahu. Jadi Pak Rektor tahu karena yang jadi ketua dewan itu masih sudah bukan mahasiswa lagi ya, akhirnya musyawarah luar biasa waktu itu. Kayak gitu, itu saking senengnya dengan pramuka, saking senengnya belajar dengan pramuka, sampai seperti itu. Jadi setelah dari pramuka itu, setelah lulus ya saya ini sesuai apa yang disebutkan dalam Trisatya ini itu kan ada janji untuk ikut serta membangun masyarakat. Nah itu berusaha saya terapkan untuk di kampung saya sendiri. Kalau istilahnya mahasiswa mungkin ada KKN ya. Nah saya ini programnya KKN seumur hidup Kak. Ya ini kampung Lali Gadget, kampung yang sederhana, ya mungkin seperti desanya panjenengan semua sama. Bahkan kalau dibandingkan Sidoarjo itu mungkin tidak terlalu banyak potensinya ya. Kalau Blitar mungkin ada. Kalau Blitar pasti terkenal Makam Bung Karno, wisata alam di Katah ya Kak. Terus Nokomale yang saya pernah itu perkemahan wisata di Wulingi. Nah, ini patah lah pokoknya wisata alam dan sebagainya. Dan potensi masyarakatnya juga luar biasa, saya kira, karena ya nopo jauh dari kota besar gitu. Nah, kami di Sidoarjo ini berusaha membangun desa dengan potensi yang ada. Kalau desa ini sebenarnya tidak memproduksi apa-apa. Kalau mungkin desa lain kan kita tahu. Kalau di Blitar mungkin ada, kalau teman saya itu ada kampung jajanan namanya. Jadi kampung jajanan lawas dia minta, saya lupa saya di kampungnya kampung mana. Nggih. Terus kalau di sini rata-rata Kak. Jadi petani ya semua desa punya petani, punya sawah. Tapi bedanya kalau di sini ya pertanian itu kita sentuh dengan ya kita bingkai untuk diedukasi ke anak-anak. Intinya nggak terus. Jadi memang kalau panjenengan melihat itu di Kampung Lali Gadget ini sebenarnya ini adalah kepramukaan semua yang tidak pakai seragam pramuka, karena yang bikin ya orang pramuka. Apa yang tidak pramuka di sini? Jadi permainan, jadi kata Badan Gaul itu kan pramuka itu permainan yang mengandung pendidikan. Nah itu semuanya di sini permainan tradisional yang mengandung pendidikan, mengandung makna kiasan dasar. Selalu kita jelaskan ke adik-adik dengan cara yang sederhana, bermain di alam terbuka, ya semuanya pramuka ini. Jadi keseruan main di sawah, di belakang ada kebun Kak. Di belakang ada kebun itu untuk ya arena bermain juga. Itu tempat kedua kita. Jadi pendopo ini, ngapunten, ini bukan pendopo yang sangat lawas Kak. Ini pendopo baru 1,5 tahun bangunnya. Memang kayunya kayu lawas, ngambilnya di Wonogiri. Jadi barang-barang yang ada di sini, gebyok-gebyok itu, terus kandang babo, ini semuanya barang dari Wonogiri. Kalau di Sidoarjo ada kayak gini itu luar biasa. Kalau ada peninggalan semacam gini itu luar biasa. Tapi memang nggak ada, rata-rata sudah nggak ada. Nah ini berusaha kita bangun lagi, dari bahan-bahan yang lawas, kita tata sederhana saja, nggak terlalu mewah Kak. Karena selain apa namanya ya memang biayanya terbatas, dan alhamdulillah
sak menika kita masih mandiri, bersifat swadaya, dan kami wadahi dalam bentuk yayasan, namanya Yayasan Kampung Lali Gejer. Jadi begitu, dan ngapunten Kak Ujit, saya nanti mboten banyak niku nggih, karena pasti kakak-kakak ini yang lebih berpengalaman dengan permainan tradisional apalagi nggih. Karena saya itu senang sekali kalau bersahabat dengan orang-orang yang lebih senior daripada saya itu. Karena yang seperti ini itu saya dapatkan dari orang-orang seusia jenengan. Angkatan saya itu nggak tahu nyanyian seperti ini. Jadi masa kecil saya itu nggak mengenal ini. Jubel-jubel suweng, nah itu nggak seberapa. Terus mainan-mainan yang kita eksplorasi ke adik-adik itu juga sebenarnya dalam angkatan saya itu nggak ada, sudah tergantikan. Jadi anak-anak sekarang kan lahir di era internet nih, era gadget. Jadi ya itu, dan saya dengan orang-orang yang senior itu sangat senang, sangat nyaman. Karena apa? Bisa kita menggali data dari beliau-beliau. Masa kecil jenengan, masa kecil yang lain, beliau-beliau yang lain itu pasti banyak permainan tradisional, dan itu kami melihatnya itu, wah ini konten edukasi gitu kakak-kakak. Jadi singkat saja, nanti kita sambil diskusi. Ini brosur yang bisa Ngambil sendiri lah. Ini Luna Maya lagi. Ini Luna Maya. itu Luna Maya nyasar Kak ke sini. Nggih. Lah, yang dimainkan Luna Maya ini persis dengan yang sekarang dimainkan adik-adik. Sekarang menanam padi, main gedebok itu Kak. Ini yang Luna Maya menanam padi di brosur warna merah yang bawah. Sama Videonya lanjut terus sampai durasinya berapa lama? Ya kebetulan waktu itu mainnya enggak ada yang namanya, kalau di sini mungkin dakon atau congklak, kalau di luar negeri ada yang namanya mancala, ada yang namanya congha. Bahkan saya waktu naik batik air ada dakonnya Kak, di layar ini ya. Kan nonton layar di kursi belakang situ pun ada permainan interaktifnya, itu ada mancala ya, ini bentuknya seperti ini mancala. kalau ini lebih banyak, ini cowoknya lebih banyak satu. Iya boleh. Nah juga begitu. Hah? Tenan aku dapat iso aku. Jadi permainan yang cawe jawab. Yang nyaman, duduknya yang nyaman. Iya, iya. Langsing Ayah bundaku tercinta,
kami akan belajar menuntut ilmu yang tinggi sebagai bekal kelak jika aku sudah dewasa, dengan segenap jiwa dan ragaku ini pada desaku aku berjanji. Nah itu ada rapnya lagi. Lah, sawah ladang membentang rapi, gunung berjajar memagari, sungai yang jernih membasuhi bumi, ku syukuri nikmat alam. Yang membuat lagu tuangnya berantakan, berceceran Mampu ketundun budal Pak Ampun Lir itu jadi orang yang bodoh berkarya sesuatu harus minta nah itu kemudian ini loh. Ya, maksudku ini caranya main itu berhadapan ini lawannya atau apa gitu. Terus yang menang anu dulu. Mulai dulu, putar dulu. Saya yang menang. Oh. Tidak ini. Terus jumlahnya itu sudah dihitung. Harusnya sama, cuma sama, tapi ini udah sampai sini. Kayaknya 4. Jadi misalnya 100 semua. Awalnya. 10. Awalnya. Ya. Awal start yang main ya. Start mainnya nanti terserah mau mulai dari lubang mana, yang penting jangan sampai kehabisan bijinya. Enggak. Maksudnya start awal tadi diisi penuh semuanya itu. Ya. Diisi 10 gitu ya. Ya. Modalnya. Modal awalnya. Oh begitu. Lah ya coba disamakan dulu coba. Terus kakinya ngeten. Namanya apa Kak? Timbul galagir. Nggih. Namanya apa? Nanti kan berat. Nggih. Itu yang lawan masing-masing. Dua-dua ini modalnya Galagir. Ada lagi yang arang buntetan. pas memang iya. Nah, ini. Oh sekarang dimulai. Nah, ini kan Yang menang tadi main dulu. jadi kan berat. Jadi makanya manusia tidak bisa berdiri. Jadi separuh dari badan kita itu milik kita. Separuh dari badan kita itu sosial. Mainnya ke kanan dulu. Ini lumbungku, berarti aku jalannya dari sana. Yang diambil lubang mana dulu terserah ya. Sosialnya. Kalau main yang itu kalau bisa kita tabak. Itu kalau dibilang anak itu kan mesti harus kuat melompat, kuat memperkirakan. Kalau pas ketemu kosong habis depannya yang diambil. Nembak itu gor. Mati lagi. Loh, kenapa kok mana orang ambil milik orang lain bawa sini? Oh gitu. Kan berstrategi. Apakah ada strateginya itu? Mundur, aduh, makasih. Satu. Sekarang Maria. Tembak
enggak kosong pun. Saya ada balik tadi. Gini, Satu, dua, tiga. Nah, akhirnya semua orang kan tersenyum dah. Semua orang tersenyum. Kak, yang itu miliknya siapa? Punya Kak Ani itu? Kamu Amin berarti, yo. 3. Semenangnya bangga, Pak Royo semenang. Gak lupa ini paling dulu. Nah, Kak Zulfa nggak kalah, saya udah mulai. Yuk, maju, jalan. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Senam kiri, senam kanan. Tuh, Pak. Tuh. Ketrek, 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 ketrek. Dua, tiga. Masih semangat. Dengan dari kita untuk kegiatan kali ini sudah selesai ya teman-teman. Kita tadi sudah bermain kambang, habis itu dari sawah juga. Gimana seru permainannya? Ini kami dari Kampung Kali Gadget mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf bila pada saat pelayanan tadi kami melakukan kesalahan di meja maupun juga di meja. Jadi monggo silakan yang mau masih bermain. Kampung Kali Gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Dok,
testimoni keberadaan kampung gadget ini sama sampai permainannya sama menunya ini pripun menurut Pak Taufik selaku pengamat budaya dari Blitar. Luar biasa. Jadi Ya. kampung gadget ini kalau boleh saya berpendapat sangat cocok sebenarnya di Blitar. Kalau di Blitar ini ada makam Bung Karno ya, Ya. simbol nasionalis di sana. Padahal yang dilakukan oleh kampung gadget ini oleh Kak Irfan pelakunya Kak Irfan ini adalah ini sebenarnya gerakan nasional secara nyata seperti ini. Jadi nasionalisme ya ini, gitu loh. Jadi mencintai produk sendiri, gitu, mulai dari awal. Kemudian apa-apa yang dilakukan Mas Irwan ini adalah ini saya yakin beliau ini berawal dari panggilan jiwa. Kalau bergerak di bidang seperti ini kegiatan kampung tanpa gadget kali gadget ini kalau bukan dibarengi dengan jiwa nggak mungkin akan bisa terjadi gini. Karena apa? Yang seperti ini responsif dari pemerintah ini harus cepat harusnya. Andre. Benar. Yang paling penting adalah tindak lanjut bagaimana cara melestarikan. Kemudian kita yang hadir ini bagaimana kampung tanpa gadget ini menjadi besar, dan yang paling penting bisa mengaplikasikan kampung lali gadget ini ke daerah kita. Mengaplikasikan itu yang penting, mengaplikasikan itu. Tapi sekali lagi kita bergerak seperti ini tanpa panggilan jiwa nggak mungkin akan terjadi. Jadi yang penting tulus dan terus bergerak. Cinta tanah air ya seperti ini. Kalau nggak ada pelopornya seperti apa masalahnya? Pak Taufik, berarti bentuk cinta tanah air itu berarti kan menghargai karya sendiri ya? Salah satunya itu ya? Betul. Termasuk ini? Karya sendiri dan sebenarnya kan ini cara menghargai leluhur itu bukan hanya kita berdoa, tapi juga melakukan melestarikan karya-karyanya seperti ini. Dan perlu dicatat bahwa karya-karya leluhur itu yang dilakukan ini semuanya mengandung filosofi. Setiap alat ada filosofinya masing-masing. Tadi disampaikan oleh Kak Irfan, filosofi tergantung dari kebutuhan itu, bagaimana cara mengaplikasikan itu penting. Dan ini saya pikir tidak ada di dunia lain di selain Indonesia. Ini penting itu. Sambil makan toh? Sambil makan, ya. Baik, terus sekarang Kak Irfan, saya dari Blitar terima kasih atas sambutannya dan kesempatannya untuk mengunjungi di sini dan memainkan beberapa alat di sini. Obsesinya ke depan Kak Irfan itu kayak apa kira-kira? Jadi obsesinya ke depan, harapannya ke depan, kami ini membangun sistem pendidikan yang berbasis desa. Sistem pendidikan yang keilmuan pembelajaran yang dekat dengan dunia anak, yang dekat dengan dunia desa, dengan dunia masyarakat. Karena pendidikan kita sekarang ini materi-materi pembelajarannya terlalu jauh, tidak menyentuh ke apa yang nanti ketika anak-anak itu besar itu akan hidup di desa, hidup di masyarakat, itu tidak dipelajari. Justru yang dipelajari sesuatu yang jauh, teori-teori yang jauh lah. Ini penting untuk kita diseminasikan sama-sama. Ya makanya dari itu Kampung Lali Gadget itu menghadirkan materi-materi praktik langsung di sawah, materi praktik di masyarakat, apa yang menjadi pengetahuan tradisional di masyarakat, itu yang terus kita pelajari. Bahkan kemarin kita sampai ke Pekalongan itu juga belajar cara ramban. Jadi cara ramban itu kan masyarakat zaman dulu itu yang tahu, yang punya pengetahuan tradisional, daun mana yang bisa dimakan, daun mana yang beracun dan sebagainya. Dan itu akan kita aplikasikan di sini. Jadi kita belajar dari banyak hal. Makanya kita ingin membawa pengajaran, pembelajaran itu ke lingkup yang terdekat, yang dipelajari dan nanti akan jadi tempat hidupnya anak-anak itu juga di masyarakat. Juga kami ingin membangun semacam pendidikan yang menghasilkan para penggerak.
menghasilkan para kader, menghasilkan para orang-orang yang merintis sesuatu, mencari terobosan, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Karena dunia pendidikan saat ini belum menghasilkan itu. Ya. Dunia pendidikan saat ini belum bisa menghasilkan orang-orang penerobos, orang-orang penyelesai masalah, orang-orang pelopor, itu belum menghasilkan itu. Begitu. Yeah. Angan-angan. Oke, ya terima kasih. Kak Irfan, saya lihat piagam di sana, Ya. juara 2 pemuda pelopor tingkat nasional. Yang di bawah juga ini, barang-barang tradisional ini. Ya, semuanya benar. Ada, kalau itu masih Jawa Timur, Kak. Jawa Timur, Jadi ya? juara 2019 juara 2, 2020 juara 1, 2021 itu juara Astra. Astra itu nasional. Mengalahkan 13.000 orang, 13.148 orang dari seluruh Indonesia yang punya karya juga. Itu 2021. Berbarengan juga dengan lolosnya proposal kami di Pertamina Foundation itu 2021 didanai juga, dan sampai 2022 mendapatkan pemuda utama Jawa Timur. Menghargai pemuda utama Jawa Ya, Timur. alhamdulillah ya. Semuanya Jadi- tentang Kampung Lali Gadget. Ya, jadi semuanya tentang Kampung Lali Betul. Gadget ya. Jadi terus Kak Irfan terus mengekspor Kampung Lali Gadget itu memang harus sampai benar-benar kepada tujuannya, yaitu pada anak didik Ya. kita ya, supaya benar-benar bisa menghargai karya sendiri. Iya. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Irfan, selamat berjuang terus. Semoga banyak dukungannya. Amin. Jadi kita semua dari Mitra mendukung semua langkah Kak Irfan itu. Siap. Dan akan kami sebarkan di wilayah kami. Siap. Dan mohon izin suatu saat kalau Kak Irfan kita undang bersedia itu. Sangat bersedia. Nanti kita bisa keliling-keliling, Kak. bersama ya. Amin. Siap. Termasuk kalau Dewan Pendidikan mengadakan suatu kegiatan mengundang narasumber, Kak Irfan ini salah satunya. Siap. Itu Kak. Siap membantu, Bapak. Ya. Oke. Kata baik ya. Oke. Ya, terus kata baik ya. Keinginan untuk Kampung Lali Gadget ini ada di mana-mana. Monggo siapapun yang itu. Oke. Kami enggak ada hak paten atau enggak. Oke. Yang penting siapa mau menjalankan, siapa melestarikan permainan tradisional, mau Mbah Egrang, Mbah Dakon itu enggak minta royalti, masa saya harus. Ya. Gitu kan. Leluhur kita itu mengajarkan hal-hal. Ya, terima kasih Kakak nggih. Siap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya. Amin. Oke, selamat. Amin, amin. Saat ini yang sudah mengembangkan seperti ini ada namanya di Demak, namanya dolanan Lali Gadget. Jadi teman-teman sambang seperti ini seperti jenengan ini ke sini. Terus Gimana Kak Zulfa komennya? Makanannya ini? Makannya enak kakak. Nah, tetap minumnya apa itu? Minumnya Jamu kunyit. kunyit. Kunyit asam. Kunyit asam. Kak Agus gimana sambal hijaunya itu? Sangat enak. Segar. Dan kalian itu jamunya gimana? Apa itu warnanya? Manis. Manis? Mantap, mantap. Oh mantap ya. Nih Kak Jus dan ini jamunya belum? Belum. belum kita Ini adalah contoh subsut yang salah. Ini yang kakak-kakak ini menunya tradisionalnya gimana ini? Yang cocok Pak. Mantap. Sayurnya sayur asam sambal terasi original ala kampung. Mendol ini Pak di sana bahasanya mendol. Ya. Mendol tempe. Entonto. Ya. Ya. Ini spesial kalau tidak ada di sekitar ini. Bayak udang. Sambal kacang mentah. Kacang mentah. Ya, sambal kacang itu kacang mentah. Hampir mirip kerancam. Ya, kan Tapi kalau ini nggak tahu apa. Tadi merasa diancam itu ya? Hairul bagaimana makanan tradisionalnya? Mantap, Kandri mantap ya. Kalau nanti ayo dimakan bareng ya. Coba tadi tidak salat lagi dapat ya? Dapat kue. Pada karo kanawang we. Tipis. Mendoan tipis kayak anu iku.
Menduan TV tak mendu iki. Nah. Mendu. Niku sambal kacang. Ini sih kacang ya. Nggih. Bagus untuk jantung ini kacang. Gimana Kak Zulfa komennya makanannya ini? Makannya enak ya Kak. Nah, tetap minumnya apa itu? Minumnya Jamu kunyit. Kunyit kunyit asam. Kunyit asam. Kakus gimana sambal hijaunya itu? sangat Terus, enak. Segar. Kano karis itu jamunya gimana? Pahit warnanya? Manis. Manis? Mantap. Oh mantap ya. Nih Kak Jul dan ini jamunya bro? Belum. Belum dibahas. Ini ada tutur saksut yang salah. Ini yang kakak-kakak ini menunya tradisionalnya gimana ini? Yang cocok Pak. Mantap. Sayurnya sayur asam sambal terasi original kampung. Mendol ini Pak di sana bahasanya mendol. Ya. Mendol tempe. Entonto. Ya. Ini spesial dan tidak ada di Blitar ini. Bayak udang. Sambal kacang mentah. Kacang mentah. Ya, Sambal kacang itu kacang mentah. hampir mirip kerancam. Ya, kacang bahaya ya. Versi Tapi lain. kalau ini nggak tahu apa. Tadi merasa diancam itu ya. Hairul bagaimana makanan tradisionalnya? Mantap, Kandri mantap ya. Garwanti ayo dimakan bareng yuk. Nggih, ampun. 1, 2, 3. Aryo Pitar. Kupunya semangat. Ulangi. Kurang kuat. Aryo Bitar kupunya semangat. Ayo. 1, 2, 3. Aryo Pitar.